Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat beribadah. Untuk warta jemaat ada fotokopi di depan, silakan diambil untuk jadwal minggu depan. Mari kita mulai ibadah kita memuji Tuhan. Dan rohani 94 ayat 1 dan ayat yang ketiga, berhimpun semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan rendah hati kita membuka diri kita, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan untuk menyambut pendamaian yang telah dikerjakan dalam Kristus dan mengaku dosa kita serta berkata, Bapa yang Maha Pengampun, kami datang terbuka dan jujur dengan kerendahan hati di hadirat-Mu, mengaku dosa kami, betapa hina diri kami karena dosa yang berulang kami lakukan. Kami sadar akan salah dan dosa kami. Ya Yesus, ubah dan baharui kami dalam kasih setia-Mu. Dan jiwaku terkungkung dalam gelap, kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku berdosa penyenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudara, bersukacitalah dan dengarkanlah berita anugerah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat yang pertama dan kedua.
aku tak karunia serta memuji rahmat-Nya. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Seperti biasa, saya yang membaca ayat keluar dan Bapak Ibu ayat yang ke dalam. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sana pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Amin. Kita respon dari Mazmur 139 ayat 1. Mengenal ya Tuhanku, Dan menyelidik batinku. Dan apa juga aku mau, Kau lihat itu dari jauh. Beriku duduk atau bangun, dan jalanku Kau juga tahu. Firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan, kami diperkenan untuk menjalani hidup anugerah-Mu. Dan oleh kekuatan-Mu sendiri Tuhan, kami boleh berjalan dari tempat kami masing-masing dan berada di rumah Tuhan di sini. Kami bersyukur untuk
perhatian-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam kerinduan kami mempersekutukan diri pada saat ini. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Kami juga punya kerinduan untuk berada dalam pemberitaan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab dan renungan. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua, baik kami yang ada dalam rumah Tuhan di sini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah bersama dengan keluarga, bahkan siapapun yang bersama-sama dengan kami pada saat ini menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya kami semua diterangi oleh hikmat Tuhan. Semoga ketika kami menaikkan puji-pujian kepadamu, ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami, hati kami akan bersuka cita. Berfirmanlah ya Tuhan dan dengarkanlah doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesiurum yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada, saya ulangi, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenali. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-25. Dengan judul Hidup oleh Roh dan Pengharapan Anak-anak Allah. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah Allah. Semua kamu
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi jika yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita diperkenan untuk kembali menyatakan kebersamaan bersekutu dalam peribadatan pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada hari ini difokuskan pada bacaan Injil tadi dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saudara-saudara, sudah barang tentu bahwa kita semua yang hadir di tempat ini pada saat ini, bahkan saudara-saudara kita jemaat dan mereka yang boleh menikmati persekutuan bersama dengan kita dimanapun berada pada saat ini, tidak ada di antara kita yang kebal terhadap masalah. Siapapun kita, pastilah bahwa dalam menjalani kehidupan kita ini, kita pernah, bahkan mungkin ada juga yang mengatakan setiap saat diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah, dengan tantangan-tantangan dalam menjalani kehidupannya. Itulah sebabnya ada orang yang ketika ketemu dengan orang lain, tidak ada hal yang diceritakan, tidak ada sesuatu yang dikatakan selain daripada keluh kesahnya. Sarrona manna tuna pulilian, pak di ina manna tuna pokada. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam rangka menghadapi realita kehidupan yang tidak luput dari tantangan dan masalah itu, setiap orang pasti berbeda-beda cara, berbeda-beda metode dan bentuk untuk menghadapi. Mungkin ada orang yang sebenarnya pergumulannya begitu berat, masalahnya begitu rumit, tetapi kalau orang lain yang melihatnya seolah-olah dia atau mereka sama sekali tidak punya pergumulan, dia atau mereka enjoy saja dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga orang yang sebenarnya mungkin persoalan dan pergumulannya tidak terlalu berat. Mungkin tantangan yang dihadapi sesungguhnya mudah saja untuk keluar dari permasalahan itu. Tetapi terkadang mereka seolah-olah tidak berdaya. Mereka seolah-olah tidak mampu untuk menahan dan menanggung akan tantangan, akan masalah yang sedang ia hadapi. Mungkin saya pernah menceritakan, ada teman kami dulu pada waktu kuliah, memang hobinya merokok. Dan ketika sudah kehabisan rokok, yang selalu dia tulis itu anak derita. Padahal baru rokok saja yang tidak ada. Maneta ename rambu pudukuna nasangaliumo kumua mandasaliumo. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Pembacaan kita pada hari ini secara khusus dalam Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43 tadi itu, yang dalam perenungan kita pada hari ini diberikan tema perenungan tegar di tengah tekanan, atau dalam terjemahan bahasa Toraja, tumanan lan agan mabanda. Sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudara, perumpamaan ini adalah penggambaran dari keadaan atau realita yang dialami atau yang dihadapi oleh orang-orang percaya dalam kehidupan mereka. Dalam perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang datang bertanya kepadanya, di ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus. Namun murid-murid merasa apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak jelas bagi mereka. Karena itu murid-murid kemudian datang kepada Yesus dan bertanya, apa sesungguhnya arti dan makna daripada perumpamaan itu. Dalam penjelasan Tuhan Yesus, Ia menyebutkan bahwa orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan digambarkan sebagai gandum, bahwa mereka akan hidup di lahan atau di tempat bersama-sama dengan si jahat yang digambarkan dalam perumpamaan sebagai lalang. Yesus menjelaskan bahwa antara anak-anak Tuhan dan anak-anak si jahat itu, mereka akan hidup, mereka akan tumbuh secara bersama-sama. Mereka akan bertumbuh di lahan yang sama. Mereka akan mengisap air yang sama, menghirup udara yang sama, dan bahkan pupuk yang sama. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara ialah bahwa Yesus mau mengatakan kepada murid-murid dan para pendengarnya pada saat itu, bahwa dalam kerangka pertumbuhan antara gandum dan lalang, bisa saja terjadi bahwa kemudian lalang itu bertumbuh lebih cepat. Lalang itu pertumbuhannya lebih subur. Mungkin juga secara kasat mata orang akan melihat bahwa pertumbuhan lalang itu lebih baik daripada pertumbuhan gandum. Sangat manusiawi Bapak Ibu Saudara-saudara ketika dalam pengajaran Yesus, dalam perumpamaan lalang di antara gandum itu, kemudian ada yang datang meminta, bagaimana kalau lalang-lalang itu dicabut saja? Agar supaya tidak mengganggu tanaman gandum. Tetapi Yesus tidak lalu mengatakan, sang pemilik lahan itu tidak lalu mengatakan, segera pergi dan cabut tuh lalang-lalang itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa biarkan saja lalang-lalang itu bertumbuh bersama-sama dengan gandum.
akan ada saatnya, akan ada waktunya. Pada saat ketika tiba panen, maka lalang-lalang itu akan dikumpulkan secara tersendiri, akan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Sekali lagi saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini menggambarkan tentang keberadaan kita, keberadaan umat Allah yang diutus ke dalam dunia, di mana kehadiran mereka yang digambarkan sebagai gandum juga tidak akan lepas bahwa di sekitar mereka akan tumbuh juga lalang-lalang. Bahkan ada kemungkinan bisa jadi bahwa gandum itu akan dihimpit atau akan dihalangi pertumbuhannya oleh lalang-lalang itu. Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sekalipun dia terhimpit, sekalipun ada lalang di antaranya, tetapi lalang akan tetap lalang dan gandum akan tetap gandum. Gandum tidak mungkin akan menjadi lalang dan lalang tidak mungkin akan menjadi gandum. Sekalipun orang percaya hidup dalam berbagai tantangan dan tekanan, namun orang percaya diharapkan tidak lalu kemudian putus asa. Orang-orang percaya, kita pun juga diharapkan bahwa ketika ada persoalan-persoalan, ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan dan beriman kepada Tuhan, kiranya kita tidak putus asa, kiranya kita tidak kehilangan pengharapan. Terlebih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menghadapi suasana wabah COVID-19 ini, kurang lebih sudah 4 bulan kita menjalani wabah ini. Tentu dalam menghadapi persoalan ini ada berbagai sikap kita dalam menghadapinya. Mungkin ada orang yang terlalu khawatir, ada orang yang terlalu takut. Bagaimana dengan penghidupannya di masa yang akan datang? Bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan usahanya, bagaimana dengan pendidikan anak-anak, cucu, dan lain-lain sebagainya. Dan tentu tidak hanya di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, keadaan-keadaan seperti itu kita alami. Tetapi dalam banyak situasi, dalam banyak perkara, hal itu juga menjadi pengalaman hidup kita. Di tengah keadaan itulah kita disemangati oleh firman Tuhan. Kita dituntun agar supaya kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita mempercayakan kehidupan kita, Allah yang kepadanya kita menggantungkan seluruh keberadaan hidup kita, adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Hal inilah juga
yang menjadi kesaksian pemazmur dalam pembacaan Mazmur yang kita baca tadi, demikian juga yang kemudian kembali dipertegas oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Allah menyatakan diri kepada mereka bahwa tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada kekuatan yang lain selain daripada Dia. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana situasi yang dihadapi oleh umat Allah pada saat ketika Nabi Yesaya menyampaikan akan penguatan kepada mereka pada saat itu. Mereka diharapkan agar supaya mereka meyakini bahwa kehidupan mereka selalu dipandu dan dituntun oleh Tuhan. Dan tentu tidak hanya kepada Israel, tetapi juga menjadi penguatan kepada kita. Bahwa dalam menjalani hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sampai pada saat itu, hidup kita tidak terlepas daripada tuntunan Allah dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan peneguhan kepada kita, yang akan memberikan pencerahan dan kejernihan hati kepada kita. Sehingga dengan demikian kita dapat memaknai kehidupan kita ini bahwa memang dalam rangka kita menjalani hidup anugerah Tuhan ini, kita tidak akan pernah lepas. Kita tidak akan pernah bebas dari yang namanya persoalan, yang namanya masalah. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan kita, bahwa di tengah tantangan, di tengah persoalan dan masalah yang kita hadapi, Allah kita terus-menerus bekerja. Karena itu Yesus berkata kepada kita, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu." Saudara-saudara, ada ungkapan yang sering kita dengar, yang sering orang ucapkan, bahwa memang payung tidak dapat menghentikan hujan. Payung tidak dapat meredahkan hujan. Tetapi dengan payung kita dapat berjalan bahkan di tengah hujan deras sekalipun. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya, Allah yang terus bekerja, Allah yang perhatian kepada kita, mari jalani kehidupan kita. Walaupun ada lalang di sekitar kita, tetapi kita percaya kita akan tetap sebagai gandum. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari sejenak dalam saat teduh kita menghayati penguatan janji Tuhan melalui firman-Nya kepada kita pada hari ini, sehingga kita tidak akan terlalu cemas, kita tidak akan terlalu takut, bahkan tidak akan kehilangan pengharapan di tengah tantangan yang sering diperhadapkan kepada kita. Kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya, di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut naskah pengakuan Nisea Konstantinopel. Dan kita berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Tiba saatnya kita akan mengatakan ungkapan syukur kita. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-18. Sambil kita menjalankan persembahan kita, ada undi khusus di depan untuk saudara-saudara kita yang kena musibah banjir di Masambah. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Demi tertibnya kita dalam memberikan persembahan, yang pertama maju memberikan persembahannya rei tengah. Jadi rei tengah yang sebelah kiri saya di kiri, yang sebelah kanan di sebelah kanan saya. Sesudah yang rei tengah baru kemudian masing-masing. Terima kasih.
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa syukur, kita akan melaksanakan penerimaan Saudari Yemi Limban yang akan menyatakan kebersamaannya dengan kita dalam persekutuan di jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudari Yemi Limban telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja, agar nyata bahwa Saudari dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja. Saya persilakan Saudari untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, percayakah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Kedua, mengakukah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda dan materai anugerah Tuhan itu? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi? Apabila engkau dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satukan hati dan kita bersyafaat bersama-sama. Syukur kepadamu Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu kepada kami dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan sudah boleh memperkenan kami menyanyikan kidung puji-pujian, bahkan oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, firman-Mu boleh diberitakan kepada kami hari ini. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Karena itu tolong kami untuk senantiasa berpaut hanya kepada kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami pun menyadari bahwa dalam rangka menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini, kami sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah, bahkan dengan tantangan-tantangan iman. Syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah tantangan itu, Engkau boleh memberikan penguatan kepada kami bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Bahkan tidak ada Allah lain selain daripada Engkau. Allah kami di sorga, lewat syafaat kami pada saat ini, kami mau menyatakan rasa syukur kami
atas berbagai berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan 3 rumah tangga yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama-sama dengan 26 warga jemaatmu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu itu. Juga terima kasih bahwa saudara kami Joni dan Jessica kemarin sudah boleh memperhadapkan rumah tangga mereka menerima pemberkatan dari Tuhan di tengah-tengah jemaat. Begitupun Tuhan, berkata kekuatan kesehatan yang baik, berkat-berkata yang menjadi kebutuhan kami setiap hari. Kami pun syukuri bahwa Tuhan juga senantiasa memberikan kepada kami. Oh Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami selanjutnya. Baik di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kehadiran-Mu akan selalu nyata bagi kami dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, usaha, rencana, dan harapan-harapan kami ke depan. Kami pun berdoa kiranya Tuhan memberkati anak cucu kami, keluarga-keluarga kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami, yang tinggal bersama kami pun, yang jauh dari kami, oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan. Kami doakan mereka semua ya Tuhan. Begitupun jemaat-jemaat-Mu yang sedang ada di tempat-tempat lain. Tuhan berkati, Tuhan tuntun kehidupan mereka. Oh Bapa kami di dalam sorga, anak-anak kami yang sedang bergumul dengan pendidikan mereka, kami berdoa kepada Tuhan, walaupun mereka hanya belajar secara daring, tapi kami berdoa Tuhan beri ketekunan kepada mereka. Mungkin juga masih ada orang tua yang masih bergumul di sekitar tempat pendidikan anak-anak mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka dan tunjukkan yang terbaik kepada mereka. Tuhan, kami bawa kepadamu jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keluhan-keluhan oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Rombe, Ibu Cici, juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat kami tahu dan sebut namanya, yang saat ini Tuhan sedang sakit. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kami mohonkan belas kasih-Mu. Tuhan kiranya mengasihi mereka. Tuhan bantu mereka untuk mengatasi setiap persoalan mereka. Allah kami di sorga, kami juga bersyukur pada hari ini. Oleh kehendak-Mu sendiri, saudara kami Yemi Limban sudah boleh menyatakan di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat-Mu, bahwa saudari kami ini akan mempersekutukan diri bersama-sama dengan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, agar supaya kehadiran saudari kami sungguh-sungguh juga akan memperoleh semangat, memperoleh sukacita dalam kebersamaan hidup berjemaat di tempat ini. Kami doakan ibadah-ibadah yang masih akan berlangsung. Usai ibadah ini akan dilaksanakan ibadah secara live untuk anak-anak kami sekolah minggu. Kami doakan Tuhan berkati. Demikian juga ibadah 4:30 dan jam 7 malam. Kepada para hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu,
Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi. Begitupun jemaat-Mu persiapkan dengan baik rencana-rencana kami ke depan ya Tuhan, baik secara pribadi, keluarga maupun secara jemaat. Tuhan kiranya memberkati. Oh Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk situasi yang masih terus menjadi bagian kami. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya akan menolong kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berikan kesetiaan kepada kami untuk mengikuti petunjuk dan tuntunan protokol kesehatan. Demikian juga Tuhan berkati pemerintah kami, tim gugus yang terus bekerja dalam rangka menanggulangi akan penyebaran virus ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang dirawat karena wabah ini. Tuhan kiranya kasihani mereka semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di daerah Baebunta, Radda, Masamba yang beberapa hari lalu mengalami musibah banjir bandang. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Peristiwa alam yang terjadi dan menimpa mereka ya Tuhan, kiranya mereka akan tetap bergantung kepada Tuhan. Semoga di dalam peristiwa ini ya Tuhan, mereka tidak kehilangan pengharapan seperti firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, bahwa mereka akan tetap tegar di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Demikian juga di beberapa tempat kami berdoa untuk mereka semua, Tuhan kasihani. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami, Tuhan menggerakkan setiap kami untuk boleh menyatakan kesyukuran kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan-persembahan yang telah kami persembahkan. Berkati dalam segala peruntukannya. Berkati kehidupan kami dan juga berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuntun dan peliharakanlah kami. Tibakan kami dalam selamat daripada Tuhan. Perkenan kami untuk menikmati berbagai berkat Tuhan pada hari ini dalam hidup kami. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dengarkan dan sambutlah kami. Semuanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian, ya Tuhan bimbing aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Karena itu tetaplah berpengharapan menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Tegarlah menghadapi tantangan. Percayalah
tuntunan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kamu. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian, tak mudah jalanku. Ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Pujilah nama Tuhan di dalam hidupmu. Hidup takkan berarti tanpa melayani. Hidup akan bermakna karena Tuhan Yesus. Hidup ini yang Tuhan telah beri. Hidup di dalam Yesus, saling mengasihi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji namanya. Kemuliaan Tuhan Yesus untuk umat manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus hapuskan salah dan dosa. Puji sembah Dia. Hidup takkan berarti tanpa melayani. Hidup akan bermakna karena Tuhan Yesus. Hidup ini anugerah yang Tuhan telah beri. Hidup di dalam Yesus, saling mengasihi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji namanya. Kemuliaan Tuhan Yesus untuk umat manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus hapuskan salah dan dosa. Puji sembah Dia. Puji sembah Dia. Hidup ini tak lama, hanya sementara. Pujilah nama Tuhan